Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita akan melanjutkan diskusi yang sudah dimulai oleh Ibu Sylvia tadi tentang bagaimana kita mengatasi stunting yang Jambi termasuk daerah yang prevalensinya tinggi. Kesimpulan dari tadi. Dan Mbak Sylvia sudah menyimpulkan bahwa salah satu komponen pangan yang penting untuk mengatasi stunting adalah protein, ya. Komponen makro protein. Kita tahu protein itu fungsinya adalah untuk membangun, ya, untuk pertumbuhan. Jadi dengan seperti itu kita hari ini, Bu Sylvia tadi bilang ada dua jenis, ya, baik dari hewani ataupun dari nabati. Sesuai dengan permintaan panitia, saya akan bercerita dari protein nabatinya, dalam hal ini khusus diminta tempe. Bagaimana tempe itu kita harapkan bisa kita rekayasa sehingga untuk mengatasi masalah stunting. Terutama rekayasanya adalah karena tempe ini akan kita gunakan sebagai bahan pangan untuk para balita, ya. Sesuai dengan judul yang diminta oleh panitia, saya akan mendiskusikan inovasi pengembangan produk berbahan dasar tempe. Ya, karena tempe itu adalah bahan, ya, yang harus mesti diolah lebih lanjut. Ini sudah dijelaskan oleh Mbak Ismi tadi, saya akan lanjut. 3 agenda saya bercerita sedikit tentang tempe, produk olahan, dan inovasi pengolahannya. Saya mulai cerita diawali dengan tempe. Per definisi, itu sudah ada di SNI bahwa tempe itu adalah produk fermentasi dari kedelai. Kalau di SNI, itu kapangnya adalah dari genus Rhizopus. Dengan definisi ini, 3 kata kunci yang mau saya ambil, 3 frasa itu khas Indonesia, fermentasi kedelai, dan Rhizopus oligosporus. Kenapa saya bercerita tentang khas Indonesia ini? Ya, karena kita harus bangga bahwa ini salah satu warisan budaya kita. Mbak Ismi sudah menyebut tadi, tempe itu warisan budaya Indonesia, dan itu tercatat di Serat Senteni ketika bercerita tentang tempe. Walaupun buku ini ditulis di abad 19, ya Bapak Ibu, tapi ini bercerita tentang Jawa di abad 16. Berarti sejak 6 abad yang lalu, ya 5-6 abad yang lalu, Indonesia itu sudah mengenal tempe, satu hal. Jadi sudah lebih 500 tahun yang lalu. Itu jarak yang amat sangat lama. Kemudian tempe itu juga kita klaim dari Indonesia karena kata tempe itu berasal juga terminologinya dari kata tumpi, yaitu sejenis pangan yang mirip dengan tempe yang sudah ada di Jawa pada waktu itu. 2 hal inilah kita tahu bahwa tempe itu adalah pangan asli khas Indonesia. Kedua, fakta hari ini, ya, faktanya Indonesia adalah negara produsen tempe terbesar di dunia saat ini. Faktanya 50% dari kedelai yang dikonsumsi di Indonesia itu dalam bentuk tempe. Hari ini ada lebih dari 81.000 unit usaha pembuatan tempe. Karena ini adalah ketentuan bahwa unit usahanya harus dalam bentuk usaha kecil, usaha mikro. Dan fakta lain, sekitar 2,4 juta ton tempe dikonsumsi di Indonesia setiap tahun. Ini jumlah yang besar, dan nilai tambah yang dihasilkan adalah sekitar 37 triliun per tahun. Fakta-fakta itulah yang membuat kita mengatakan bahwa kata kunci tadi, tempe itu pangan khas Indonesia. Coba kita, ya, seperti tadi, ini warisan budaya kita yang kita BSN, ya, Badan Standar Nasional, mengeluarkan buku ini yang mengatakan tempe itu akan kita perkenalkan ke dunia. Faktanya hari ini tempe itu sudah tersebar di semua benua. Ada di Australia, ada di Amerika, Afrika, Eropa, dan tentunya kita yang di Asia.
Tapi kita lihat jumlahnya sangat terbatas. Indonesia ada 81.000, sedangkan tempat lain itu hanya beberapa unit usaha. Jadi tidak mengada-ngada kalau klaimnya tempe itu adalah pangan khas kita. Yang seharusnya kita bangga dengan produk ini. Istilah tempe di dunia pun sering ditulis dengan huruf H, karena kalau dengan tempe tanpa H akan terbaca tempi, sehingga ditambah H sehingga bacanya menjadi tempe. Ya, itu berasal dari kata tempe yang ada di Indonesia. Kemudian hal yang kedua, dari batasan apa itu tempe tadi, dia adalah produk fermentasi kedelai. Kedelai sendiri adalah suatu produk nabati yang ajaib. Di mana keajaibannya? Demikiannya adalah tidak ada produk nabati yang mempunyai kadar protein setinggi ini. Tempe bisa mencapai 35%. Kita bicara tadi, kita butuh protein untuk mengatasi stunting. Ada kedelai. Ini kedelai, kita bicara kedelai. Bagaimana dengan tempe? Tempe adalah produk fermentasi kedelai yang kita harapkan akan meningkatkan semua nilai gizi ini. Saya mengambil data dari Kementerian Kesehatan. Saya kaget begitu lihat data-data kok kandungan gizi tempe semua item itu lebih rendah daripada kedelai. Di mana ini salahnya ya? Akhirnya saya lihat di kadar air, basis kadar airnya tidak sama, sehingga saya coba menyetarakannya. Sekarang kelihatan tempe setelah kita konversi nilainya, semua kandungan gizinya lebih baik daripada kedelai. Ya. Baik untuk kandungan protein, ya, lemak, karbohidrat, semua komponen makro naik, demikian juga dengan komponen mikro. Di mana kita tahu kita butuh untuk pertumbuhan itu adalah kalsium, juga naik setelah kedelai difermentasi menjadi tempe. Ini saya coba konversi datanya karena data yang saya dapat dari Kementerian Kesehatan itu kok membuat bias datanya karena dia tidak mempertimbangkan kadar air dari produk. Ini 10 nilai gizi utama dari tempe. Kita lihat komponen mikro mangan, itu dalam 100 gram tempe kita konsumsi itu sudah memenuhi 65% dari kebutuhan harian. Artinya, makan 2 potong tempe, kebutuhan mangan sudah selesai. Demikian juga dengan protein, 37%. Artinya kita makan 3 potong tempe yang seberat 100 gram, itu sudah selesai kebutuhan harian atas protein. 300 gram, berapa itu harganya? Kalau sepotong tempe sekarang sedang naik 7.500 per potongnya 1 kilogram, berarti kita hanya 7.500 rupiah itu bisa memenuhi konsumsi 3 orang lebih untuk memenuhi kebutuhan protein harian. Ini protein nabati, protein yang sangat murah dibandingkan kalau kita mengambil protein itu dari hewani seperti susu dan daging. Dalam konteks protein ya Bapak Ibu. Ya, walaupun kita tahu berapa komponen asam amino dari protein dari nabati itu masih lebih kurang kualitasnya daripada protein hewani. Tapi komponen gizi yang lainnya, komponen mikro seperti tembaga, fosfor, riboflavin, magnesium, kita lihat 10 potong, 5 potong saja itu sudah terpenuhi kebutuhan gizi harian. Begitu istimewanya tempe. Ya, ini top 10 kandungan gizinya. Kandungan vitamin hampir lengkap dia, terutama vitamin B. Ya, di tempe itu istimewa di vitamin B, terutama B12 ya Bapak Ibu, yang sebetulnya kita kesulitan. Tidak ada, rasanya sulit menemukan produk nabati yang mengandung vitamin B12. Di tempe itu ada hasil fermentasi, ya bukan dari hasil kedelainya. Kemudian mineral juga begitu tinggi kandungan mineralnya. Bagian ketiga yang saya mau jelaskan tempe itu adalah ketika terminologi rasa dari kapang, Rhizopus oligosporus.
tempe itu hasil fermentasi ini, kapang itu membantu, ya. Sebetulnya menguraikan protein juga ya Bapak Ibu. Dengan adanya Rhizosporus ini, protein terurai menjadi asam-asam amino yang tentunya tingkat pencernaannya lebih tinggi. Ya. Jadi kita makan protein yang sama, tapi dalam bentuk asam amino itu akan bioavailability-nya lebih tinggi. Juga dia mengeliminasi antinutrisi, ya. Beberapa ada komponen antinutrisi yang ada di kedelai itu dieliminasi oleh antinutrisi ini oleh beberapa enzim yang ada, dan terakhir dia memproduksi senyawa bioaktif, terutama senyawa-senyawa antosianin. Begitu istimewanya tempe yang disebabkan oleh terdefinisi itu, 3 hal di situ. Ada pangan khas Indonesia sebagai kebanggaan kita, ada fermentasi dari kedelai, dan ada Rhizopus oligosporusnya. Dengan itu semua, kita tahu selain untuk pertumbuhan, karena mengandung protein yang sudah terurai dan komponennya tinggi tadi, 35% lebih. Tadi sudah dikatakan kaya dengan kandungan vitamin B. Juga hasil fermentasi menghasilkan senyawa bioaktif, terutama isoflavon sebagai antioksidan, asam lemak tidak jenuh. Ya. Asam lemak tidak jenuh itu sering orang menyebut sebagai asam lemak yang baik, Bapak Ibu. Kemudian mengandung senyawa antibakteri, juga ada ergosterol untuk menurunkan kolesterol, juga adanya enzim-enzim yang mempermudah proses metabolisme di tubuh kita. Saya tidak dapat data bagaimana tempe menurunkan stunting. Akhirnya saya mencoba lihat fakta ini di Indonesia. Ini riwayat kesehatan dan harapan hidup Indonesia. Kita lihat yang di atas garis merah itu yang istimewa itu adalah Jawa Tengah, DI Jogja. Saya memaksa ini, mencoba-coba melihat. Jangan-jangan ini karena konsumsi tempe orang Jawa di sana ya. Tapi itu cuma saya coba melihat fakta-fakta yang ada, mencari korelasinya. Ini belum diuji ya Bapak Ibu, nggak ada ujinya. Cuma saya mencoba melihat data seperti ini. Artinya bagi saya ada harapan besar ya, memang tempe ini bermanfaat bagi kesehatan. Saya masuk ke bagian kedua, produk olahan tempe. Ya. Kalau tadi bicara tentang gizi segala, itu memang wilayahnya Mbak Sylvia tadi. Ternyata di kelas saya di IPB. Ya Mbak Sylvia, kita geng IPB. Oke ya, kita harus mengolah tempe. Kenapa? Karena tempe itu payah disimpan. Masa labnya sangat singkat, umur simpannya hanya sekitar 1-2 hari. Kalau tanpa perlakuan ya, kita bicara tanpa perlakuan, dia hanya umur simpan 1-2 hari. Kenapa mudah itu? Karena kadarnya cukup tinggi, tadi bisa 50%. Ada kapang yang tetap bermetabolisme, memecah komponen gizi dari tempe. Hasil metabolisme, terutama protein, bisa menghasilkan asam-asam amino dengan flavor yang gak enak, sehingga menurunkan daya terima konsumen terhadap tempe tersebut. Karena itu tempe harus diolah. Kita beli tempe harus segera diolah, tentunya tadi untuk memperpanjang masa simpan dan menambah variasi produk. Bentuk olahannya itu untuk menyederhanakan biasa kita membagi dalam 3 generasi ya. Ada istilahnya generasi 1, 2, dan 3. Hanya untuk membedakan, hanya untuk mengklasifikasikan olahannya. Ini contoh produk olahan generasi 1. Tadi sudah dipamerkan oleh Mbak Sylvia, ada sate tempe. Kita kalau makan semua produk yang ada ini, tempe goreng, bacem, mendoan, keripik, ya, goreng tepung, itu semua kita masih merasakan rasa tempenya. Ya. Generasi 1 itu langsung kita tahu ini produk tempe.
diolah dalam bentuk apapun masih tahu tempenya. Ya, terutama ada rasa khas tempe. Bentuk mungkin dipotong-potong tapi masih bentuk penampakan tempe. Aromanya masih aroma tempe, terutama cita rasanya cita rasa tempe. Kemudian kita kenal generasi 2, ini es krim. Kita sudah nggak ngelihat tempenya di situ, Bapak Ibu, tapi ini es krim yang padatannya kita ambil dari tepung tempe. Jadi sudah nggak kelihatan tempenya, tapi kalau dicicip, orang yang terbiasa dengan tempe tahu itu adalah es krim tempe. Masih ada rasa khas tempenya. Kenapa? Ini juga sama, produk yang sama, sudah nggak kelihatan tempenya, tapi masih ada khas tempenya. Dan biasa kita buat ini, Bapak Ibu, kita menggunakan tepung tempe. Tempenya kita buat tepung dulu, baru kita bisa buat apa-apa. Buat cake, buat bolu, buat panganan yang lain. Tahap awalnya adalah membuat tempe itu menjadi tepung. Ini adalah teknologi sederhana. Ketika kita menyiapkan bahan pangan, preparasi bahan pangan sebagai sediaan, sering kita dalam cara yang mudah. Di teknologi pangan itu cara yang mudah adalah dengan membuat menjadi tepung terlebih dahulu. Dengan tepung kita bisa olah dengan mudah mengolah lebih lanjut. Kemudian dalam bentuk tepung bisa kita fortifikasi, kita tambah komponen-komponen yang tidak ada ya untuk menambah sesuai kebutuhan kita. Jadi salah satu langkah-langkah di teknologi pangan itu adalah kalau repot-repot bahan pangan itu kita biasa mengolahnya dari bentuk tepung dulu. Setelah bentuk tepung clear itu Bapak Ibu, mau diolah menjadi apapun. Itu generasi 2, ya sudah ada dijual di pasar tepung tempe. Bagaimana dengan generasi 3? Generasi 3 itu sudah tidak terlihat tempenya. Itu biasa food functional food, dan suplemen pangan itu berasal dari ekstrak tempe. Tapi sayangnya sampai hari ini masih mimpi-mimpi kita sebagian besar dari para peneliti. Ya, jadi kita baru pada tahap ngeriset bagaimana mengekstrak komponen-komponen bioaktif dari tempe dan bagaimana kita mengolah lebih lanjut menjadi produk. Tadi generasi 2 kan kita bikin produk antaranya dalam bentuk tepung. Di generasi 3 kita bikin produk antaranya dalam bentuk ekstrak komponen-komponen yang kita harapkan berasal dari tempe. Ya, itu masih dalam riset-riset, banyak riset seperti ini Bapak Ibu. Di sebelah kanan bagaimana membuat bubur beras dengan menambah ekstrak tempe. Tempe yang sudah terlewat matang ya, sudah terlewat masa fermentasinya, itu untuk para bayi. Sudah ada riset-riset seperti ini. Kita sebetulnya kalau di teknologi pangan Bapak Ibu ada sains seperti ini, ada riset seperti ini, kita sebetulnya dengan mudah bisa mengolahnya menjadi produk pangan. Ya Bapak Ibu, ada serta para mahasiswa ada banyak riset di generasi ketiga ini. Walaupun produknya masih amat sangat terbatas. Bagaimana inovasinya? Ya, saya mau cerita sedikit tentang 3 generasi tempe tadi. Jadi kalau mengolah itu 2 hal sebetulnya. Ada masalah seni kuliner, bagaimana kita mengolah bahan pangan agar menarik bagi balita atau batita tadi. Kemudian teknologi apa? Ya, reka boganya. Teknologi apa yang bisa kita terapkan untuk mengolah itu. Ya, jadi satu aspek seni, satu aspeknya engineering, food engineering. Aspek seni pasti berasal dari kreativitas. Biasa ibu-ibu tertentu amat sangat kreatif untuk mengotak-atik tempe itu. Tapi ketika reka boga, ketika kita biasanya mau industrialisasiin produk-produk itu, bagaimana produk ini bisa kita produksi dalam skala besar, kita baru butuh reka boganya. Karena hari ini peruntukan kita ke ibu rumah tangga mungkin ya Bapak Ibu. Jadi sebetulnya lebih fokus ke seni kulinernya.
bagaimana seni mempersiapkan bahan pangan itu, mengolahnya, dan menyajikan agar menarik bagi para balita. Sedangkan reka bukanya mungkin nanti kalau mau diindustrialisasikan produk-produk itu, bagaimana teknologi prosesnya, teknologi produksi, handling bahan baku, penyimpanan, konservasi, nanti controlling, packaging, distribusi, dan dari produk-produk olahan tempe itu. Jadi hari ini mungkin kita hanya menunjukkan beberapa seni kuliner yang sangat amat mungkin, ya, amat sangat mungkin dibuat dari tempe ini. Terutama tempe generasi 1 Bapak Ibu, karena generasi 1 itu lebih kuat seninya, generasi 3 itu lebih kuat rekayasa teknologinya. Jadi mungkin lebih kuat di generasi 1 dan 2. Sedangkan generasi 3 sudah dekat ke industrialisasi produk-produk ekstrak dari tempe. Ini Bapak Ibu, nanti saya share di sini kalau Mbak Ismi bisa, sudah ada ini Forum Tempe Indonesia. Kebetulan saya berada di Forum Tempe Indonesia, sudah mengeluarkan resep olahan tempe untuk balita. Ya, ada satu buku yang terdiri cuma beberapa halaman, tapi memang dispesialkan untuk balita. Forum Tempe itu sering mengadakan perlombaan membuat resep ini. Buku ini adalah hasil lomba para anak-anak SMA, SMK Tata Boga yang membuat beberapa resep olahan tempe. Forum Tempe mengawal dalam aspek gizinya, karena untuk diperuntukkan pada balita. Nanti saya bisa share buku ini. Ini salah satu contohnya, ini dari anak SMK 3 Bogor, Tata Boga. Dia membuat produk, ya kebaca di saya justru judulnya. Ada bahan baku, ada cara membuat, tapi kami mengawal bagaimana kandungan gizinya. Kita lihat, per porsi yang 40 gram aja mengandung kandungan proteinnya 7,2 gram. Ini kandungan protein yang sangat tinggi, ya. Dengan hidangan seperti ini, namanya bakso tempe. Dengan hidangan seperti ini, tentu para balita yang suka dengan bakso akan mau makan dengan gorengan bakso tempe seperti ini, yang mengandung protein dengan kadar yang tinggi. Contoh kedua juga dari mahasiswa SMA 3 Bogor. Saya nggak kelihatan produknya. Es krim tempe yang sudah dilihatkan di depan tadi. Para balita yang suka es krim, dia juga bisa mengkonsumsi ini. Satu porsi ini hanya dibuat dari 250 gram tempe, seperempat potongan tempe yang sekilo, 4 butir telur. Kandungan gizinya Bapak Ibu bisa dilihat bahwa proteinnya sangat tinggi. Ya. Demikian juga lemak nabati itu, umumnya lemak-lemak dari nabati itu adalah lemak-lemak yang baik, ya. Jadi para mahasiswa, Bapak Ibu jangan khawatir. Lemak-lemak dari nabati serta dari ikan. Ya, ikan sangat rendah lemaknya, jadi kita lemak dari nabati. Ada siomay tempe, ya. Nanti tinggal saya beli bukunya, saya kasih tahu lagi. Lihat kandungan proteinnya juga tinggi, hanya dengan porsi 50 gram. Ya, 50 gram, ya, hampir seperlimanya itu adalah protein. Demikian juga ada sosis yang dibuat sehingga sajian seperti ini Bapak Ibu, itu kita makan kan lebih ke seni kuliner. Bagaimana Ibu menyajikan agar anak balita kita tertarik untuk mengkonsumsi tempe ini. Ini dibuat dalam bentuk sosis, masih juga tinggi kandungan gizinya. Berikutnya saya tunjukkan juga berapa, ini hasil-hasil lomba, ya, berapa produk olahan tempe. Ada yang dibuat burger, ada buat produk-produk ini, sate yang tadi, bakso
dan produk-produk olahan ini. Ini sering kita perlombakan Bapak Ibu. Nah, jadi artinya lebih banyak ini ke seni kuliner. Ya, bagaimana kita dapat menyajikan dengan baik, tapi kita tetap dari perguruan tinggi mengawal aspek gizinya. Sehingga porsi kecukupan gizi bagi anak-anak kita terpenuhi dengan mengkonsumsi produk-produk kreatif ini. Saya katakan tadi ini seni kuliner yang basisnya adalah kreativitas. Itu pengantar dari saya, banyak nanti saya bisa share bukunya, dan sebetulnya banyak gambar-gambar yang bisa saya perlihatkan juga, yang bisa menginspirasi untuk Bapak, Ibu, dan para mahasiswa